Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa motivasi itu berasal dari bahasa Latin, ya, mover, artinya berpindah. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih itu yang namanya motivasi kerja. Nah, motivasi kerja sangatlah dibutuhkan oleh para karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, untuk itu sebagai seorang pemimpin, kita itu memiliki kewajiban untuk memperhatikan karyawan, ya, agar mereka itu tetap semangat dalam menyelesaikan pekerjaannya dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga motivasi kerja setiap karyawan itu bisa saja naik atau turun ya, karena satu dan lain hal. Seperti ada rasa jenuh, kemudian tidak nyaman, sedang terlibat dalam sebuah konflik, atau ada masalah yang lainnya. Lalu jika motivasi kerja mereka sudah menurun, apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan motivasi itu menjadi lebih meningkat lagi? Nah, di sini akan kita bahas mengenai motivasi untuk meningkatkan kinerja pada karyawan. Kita lihat ya, di sini saya mengutip dari beberapa hmm, pengertian dari motivasi dari beberapa para ahli yang mengatakan bahwa motivasi kerja adalah suatu dorongan secara psikologis kepada seseorang yang menentukan arah dari perilaku atau disebut dengan direction of behavior dalam organisasi dan tingkat usaha atau sering disebut dengan level of effort serta gigih dalam menghadapi suatu masalah, ya, level of persistence. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa motivasi kerja adalah pendorong dalam diri seseorang untuk berperilaku dan bekerja dengan giat sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pengertian dari motivasi itu dan pengambilan dari kata motivasi itu berasal dari kata Latin ya, yang artinya mover, yang bermakna menggerakkan. Nah, jadi di sini terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau untuk motivasi intrinsik, itu artinya berarti motivasi yang berasal dari dalam individu, ya, dari dalam diri individu sehingga menimbulkan sebuah pergerakan. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu berarti motivasi yang berasal dari luar, ya. Misal jadi dari orang lain, dari kata-kata yang dapat memotivasi sehingga disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, mengapa motivasi kerja karyawan itu Pak penting? Ya, motivasi karyawan akan membantu pihak manajemen mencapai tujuan yang direncanakan. Tanpa daya penggerak ini perusahaan dapat mengalami kesulitan. Nah, jadi karyawan yang memiliki kerja yang lebih tinggi nantinya akan berdampak pada upaya memperbaiki dan mengembangkan bisnis perusahaan dibandingkan dengan yang tidak dimotivasi. Kemudian meningkatkan komitmen dan kepuasan kerja karyawan. Nah, karyawan yang termotivasi bukan hanya membuat kinerja meningkat, tetapi juga meningkatkan komitmennya terhadap pekerjaan. Ya, jadi motivasi kerja itu suatu proses yang mengarahkan kepada peningkatan produktivitas yang akan memenuhi kebutuhan karyawan sehingga mendorong untuk bekerja semaksimal mungkin dengan menggunakan seluruh kemampuannya. Di sini kita lihat ada 8 indikator motivasi kerja, ya. Apa saja motivasi
Apa saja indikator dalam motivasi kerja itu? Yang pertama kita lihat di sini ada daya pendorong. Ya, ada daya pendorong. Apa itu daya pendorong? Daya pendorong itu adalah naluri untuk menggerakkan seseorang agar mampu berperilaku secara tepat dalam mencapai tujuan. Kemudian cara yang digunakan oleh setiap individu pun pasti berbeda-beda sesuai dengan latar belakang kebudayaan dan kebiasaannya. Kemudian yang kedua ada kemauan. Ya, indikator yang kedua ada kemauan. Kemauan itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena pengaruh dari luar, seperti ada motivasi yang dari orang lain, ya, atau lingkungan. Nah, kemauan ini merupakan bentuk reaksi akibat adanya tawaran dari beberapa pihak. Yang ketiga ada kerelaan. Ya, kerelaan adalah sebuah bentuk persetujuan atas permintaan dari orang lain. Jadi kebiasaan ini sering terjadi di dalam perusahaan ketika terdapat karyawan yang membantu teman yang bekerja, padahal seharusnya bukan dia yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, indikator yang keempat itu membentuk keahlian. Membentuk keahlian itu menjadi suatu bentuk ya, suatu bentuk proses dari pembentukan. Kemudian perlu proses untuk membentuk keahlian agar mendapat kemampuan dalam suatu bidang ilmu tertentu. Nah, bila seseorang sudah memiliki keahlian, sebaiknya keahlian itu tertulis ya, ataupun keahlian itu harus terus diasah agar semakin kuat dan terampil. Kemudian indikator yang kelima yaitu membentuk keterampilan. Nah, membentuk keterampilan itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan berbagai pola tingkah laku yang kompleks tetapi tetap tersusun rapi. Jadi pada indikator ini tidak hanya mencakup gerakan motorik setiap individu saja, tetapi juga dari sisi mental yang dapat dicapai atau yang tidak bisa dicapai. Nah, yang keenam ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah akibat lebih lanjut dari pelaksanaan kewajiban yang diemban oleh setiap karyawan. Yang ketujuh ada kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap karyawan dan karyawan ini harus dikerjakan atau mengerjakannya itu secara optimal. Dan indikator yang terakhir adalah tujuan. Tujuan menjadi tahap terakhir yang ingin dicapai oleh perusahaan agar memberikan hasil yang terbaik. Nah, kemudian ada cara meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan. Jadi di sini di bawah ini ya, kita akan menemukan cara meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan, diantaranya yang pertama lingkungan kerja aman dan nyaman. Cara untuk meningkatkan motivasi kerja ini dengan membuat ruangan kerja tempat karyawan beraktivitas sehari-hari harus terasa nyaman, aman, ya. Diberikanlah beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh karyawan seperti adanya coffee maker atau ruangan santai untuk beristirahat sejenak. Nah, selain itu, pastikan ruangan kerja mereka memiliki sistem pencahayaan, siklus udara, dan keamanan yang mendukung. Yang kedua, memberikan pelatihan untuk mengembangkan diri. Supaya karyawan dapat bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan, dapat memberikan pelatihan yang membantu mereka ya untuk mengembangkan kemampuannya. Berikanlah pelatihan yang sesuai dengan skill ketertarikan mereka atau sesuatu agar potensi di dalam diri mereka itu dapat berkembang. Kemudian mengadakan outing. Ya, untuk kembali membangkitkan motivasi kerja karyawan yang seperti hari bekerja sehingga perusahaan dapat mengadakan kegiatan outing. Cara ini dapat membuat karyawan refresh ya, mengadakan refreshing sejenak dan dapat membantu karyawan untuk saling mengenal sesama rekan kerjanya. Kemudian memberikan upah sesuai dengan beban kerja dan keahlian. Karyawan itu akan semakin termotivasi bila mereka mendapatkan upah yang sesuai dengan beban kerja dan keahlian yang mereka miliki. Kemudian yang kelima, memberikan jenjang karir yang jelas.
Selain memberikan upah yang sesuai dengan beban kerja dan keahlian, banyak juga karyawan yang memiliki motivasi kerja dan adanya jenjang karir yang jelas. Setiap karyawan di sebuah perusahaan itu tentu menginginkan jabatan seiring dengan perkembangan potensi yang mereka miliki dan kinerja yang semakin baik dengan ditunjukkan melalui suatu prestasi. Dengan adanya jenjang karir yang jelas, hal ini membuat karyawan semakin semangat dalam bekerja. Yang keenam, memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi kepada karyawan itu yang telah berhasil melakukan pekerjaan yang berat dan sulit agar mereka merasa lebih dihargai serta termotivasi untuk memberikan usaha lebih ya demi memajukan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang ketujuh ya, yang terakhir untuk meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan adalah berikan perhatian kepada karyawan itu. Nah, untuk membangun motivasi kerja bagi setiap karyawan, lebih baik seorang atasan memberikan perhatian untuk karyawannya. Tingkatkan kepedulian dan perhatian kepada karyawan sebaiknya masih dalam batas yang wajar juga. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama ada pencapaian dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan berdasarkan pada tujuan dan sasarannya. Ada penghargaan terhadap pencapaian tugas dan sasaran. Yang ketiga ada sifat dan ruang lingkup pekerjaan. Adanya peningkatan tanggung jawab, supervisi, hubungan antar perseorangan, kondisi kerja, gaji, status, dan yang terakhir ada keamanan kerja. Kemudian ada beberapa unsur motivasi kerja. Yang pertama ada kinerja, ada penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, ketertiban, kesempatan, dan ini semua sudah saya jelaskan tadi. Terakhir ada kesimpulan. Nah, dalam suatu perusahaan itu sebaiknya terdapat motivasi kerja untuk para karyawannya. Motivasi kerja ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, turunnya semangat kerja seorang karyawan itu merupakan hal yang wajar dan normal. Namun bukan tidak mungkin dengan memahami motivasi kerja yang sudah saya jelaskan tadi, ini akan membantu performa dan kinerja karyawan untuk kedepannya. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.